Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Pagilia dengan NIM 220435156 dari Prodi S1 Akuntansi. Kali ini, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Prima Ersyah, saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi-materi apa aja sih yang dipelajari di semester ini. Baiklah, ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas di video kali ini. Materi yang saya ambil itu berasal dari buku Pendidikan Kewarganegaraan by Rista Dikti. Untuk materi yang pertama di minggu kedua itu ada konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan, dilanjutkan dengan identitas nasional, kemudian integrasi nasional, kemudian konstitusi dan undang-undang dasar 1945. Materi ini materi minggu kelima sampai minggu keenam. Terus harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi, materi minggu 7 sampai dengan 8. Dilanjutkan dengan materi minggu 10 sampai dengan 11 itu mengenai demokrasi Pancasila. Kemudian minggu ke-12 mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Dilanjutkan dengan materi wawasan Nusantara di minggu 13 sampai 14. Dan yang terakhir itu materi mengenai ketahanan nasional dan bela negara di minggu 15 sampai dengan 16. Baik, kita ke materi yang pertama, itu mengenai konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan konsep pendidikan kewarganegaraan ini? Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya seperti pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu 24 diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Mengapa perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas atau smart and good citizen untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial, kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Sedangkan secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Ada beberapa contoh praktik kewarganegaraan, seperti yang pertama mematuhi hukum dan peraturan,
Yang kedua, menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Yang ketiga, ada membayar pajak. Yang keempat, memilih dalam pemilihan umum. Serta yang terakhir itu membantu sesama warga negara. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, materi yang kedua itu mengenai identitas nasional. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan identitas nasional ini? Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Sedangkan istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Sedangkan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan ini, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakannya bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi 1. Primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Baiklah, pada slide ini untuk bendera negara Indonesia sudah pasti bendera merah putih. Kemudian bahasa negara Republik Indonesia itu bahasa Indonesia. Kemudian untuk lambang negara itu burung Garuda, serta lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial, kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Sedangkan secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Ada beberapa contoh praktik kewarganegaraan, seperti yang pertama mematuhi hukum dan peraturan. Yang kedua, menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Yang ketiga, ada membayar pajak. Yang keempat, memilih dalam pemilihan umum. Serta yang terakhir itu membantu sesama warga negara. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia.
Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation. Ada 5 jenis integrasi. Yang pertama adalah integrasi bangsa. Integrasi bangsa ini menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional. Yang kedua ada integrasi wilayah yang menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga ada integrasi nilai yang menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat ada integrasi elit massa yang menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Dan yang kelima ada integrasi tingkah laku yang menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Integrasi ini berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan dan kesepakatan atau konsensus, sedangkan disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan dan konflik. Dalam realitas nasional integrasi, nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di aspek politik ada 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal ini menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Sedangkan dimensi horizontal itu menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Di aspek ekonomi itu terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Lanjutnya di aspek sosial budaya itu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Ada beberapa model integrasi yang berlangsung di Indonesia itu adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Untuk penjelasannya bisa dibaca di PowerPoint yang tersedia di layar. Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Pengembangan integrasi itu dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni 1. Adanya ancaman dari luar, yang kedua, gaya politik kepemimpinan, yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat, ideologi nasional, yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, integrasi bangsa ini sangat diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Sekarang mengenai Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam arti sempit, konstitusi ini merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara
membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang juga berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Untuk penjelasan mengenai organisasi negara itu bisa dilihat di slide PPT ini bagian sebelah kiri. Itu ada 5 poin beserta penjelasannya. Misalnya organisasi negara itu misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28J, dan seterusnya bisa dilihat di layar. Kemudian pada awal era reformasi adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Untuk dinamika konstitusi Indonesia itu terdapat dalam tabel yang berwarna biru di sebelah kiri. Contohnya konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada masa kemerdekaan itu masa berlakunya pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Dan bisa dibaca seterusnya di layar. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia menjadikan kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai suatu rangkaian dan satu kesatuan. Untuk perubahan-perubahannya itu bisa dilihat di tabel yang berwarna kuning. Nah, dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal yang penting dengan undang-undang, dan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Nah, dari proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR tahun 2000, 2001, dan 2002. Yang kedua, ada hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000. Tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. Yang ketiga, hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Untuk tabel sebelah kiri
bisa dilihat tata urutan peraturan perundang-undangan pada tahun 2004 dan pada tahun 2011, di mana Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Materi selanjutnya yaitu harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Apa sih hak dan kewajiban itu? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Secara historis, perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Secara sosiologis, tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu dan kelompok masyarakat, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial seperti gotong royong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Sedangkan secara politik, yang mendasari dinamika kewajiban hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut ada disajikan beberapa bentuk perubahan aturan dasar dalam undang-undang. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, ketentuan ini mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1, namun terjadinya perubahan gitu. Nah, yang kedua ada aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, di mana ketentuan ini diatur dengan judul kesejahteraan sosial dan terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 31 tanpa ayat. Bisa dibaca seterusnya. Untuk aturan ketiga yaitu aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara itu terdapat pada pasal 30 ayat 1, namun setelah adanya perubahan,
konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hak dan kewajiban warga negara di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai pasal 27 sampai pasal 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi dengan kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut adanya paham harmoni antara kewajiban dan hak, ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Ada 4 pendekatan kebutuhan warga negara, yaitu agama, pendidikan dan kebudayaan, pertahanan dan keamanan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada kotak-kotak yang berwarna di slide PowerPoint ini. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Demokrasi Pancasila. Secara etimologis, demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokraten ini atau demokratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Sedangkan secara terminologis banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi ini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan sebagai sistem politik dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Mengapa demokrasi ini penting? Nah, karena demokrasilah yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi ini sangatlah penting dan diperlukan masyarakat, tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara. Tetapi perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Semoga dengan demokrasi tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan.
Yang ada dengan adanya demokrasi itu ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa, dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta. Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Maksudnya itu demokrasi ini yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka, di mana Hatta menjelaskan kelima anasir demokrasi asli itu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkirkan dari daerah kekuasaan raja, dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial yang nantinya akan dijadikan dasar pemerintah Indonesia merdeka di masa yang akan datang. Untuk sumber yang kedua ada yang berasal dari Islam, di mana nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Konsekuensinya, bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Pengaturan hidup dan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Yang ketiga ada sumber nilai yang berasal dari Barat, di mana masyarakat Barat Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya muncullah pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tempatnya di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis, model Athena dan Roma ini kemudian menyebar di kota-kota lain sekitarnya seperti Florence dan Venice. Baiklah, untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi, kita itu harus membandingkan aturan dasar dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan MPR, DPR, DPD. Nah, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Tadi kan mengapa demokratis penting? Yang pertama itu partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua persamaan kedudukan di depan hukum. Yang ketiga distribusi pendapatan secara adil. Nah, sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Nah, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Nah, ada 4 fungsi negara. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Nah, perlu diingatkan bahwa sebagai sebuah negara, pastinya Indonesia ini memiliki sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Nah,
Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan hukum yang dapat mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintah negara. Peraturan-peraturan hukum baik yang bersifat publik, menyangkut kepentingan umum, maupun yang bersifat privat. Dalam menegakkan hukum terdapat 3 unsur yang selalu diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor lembaga aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Melanjutkan materi dari sebelumnya, penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu 1. Peradilan agama, di mana peradilan agama ini bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, waslat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan wakaf dan sedekah. Yang kedua ada peradilan militer. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31, wewenang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Untuk yang ketiga ada peradilan tata usaha negara yang bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Sedangkan yang terakhir ada namanya peradilan umum. Ini adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Penegakan hukum di Indonesia ini dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Apabila ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu materi mengenai wawasan Nusantara. Sebelumnya, apa sih itu wawasan Nusantara? Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara ini merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa itu sendiri. Sedangkan menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa, di mana esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Selanjutnya, ada 3 latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama,
latar belakang historis wawasan Nusantara, di mana lahirnya konsepsi wawasan Nusantara ini bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Yang kedua ada latar belakang sosiologis, itu berdasar sejarah. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Hingga Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah sebagai konsepsi kewilayahan. Bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Yang terakhir adalah latar belakang politis. Secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Baiklah, dari yang saya sudah jelaskan, dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun, demikian konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentang memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Tidak hanya itu, ada perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunannya. Ada 4 perwujudan. Yang pertama, sebagai satu kesatuan politik memiliki makna, salah satunya bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama. Nah, implementasi wawasan Nusantara ini dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Itu memiliki makna salah satunya bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Untuk implementasinya, itu akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Untuk perwujudan ketiga itu sebagai satu kesatuan sosial budaya, salah satu maknanya yaitu bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Implementasi ini akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Nah, untuk perwujudan yang keempat yang terakhir itu sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, bahwa ancaman terhadap ini memiliki makna yaitu bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Untuk implementasinya itu akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Nah, kesadaran akan
Kesadaran dan sikap cinta tanah air, bangsa, serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Baiklah, berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup bagi bangsa Indonesia yang telah bernegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antara negara dan pendudukan oleh negara asing. Baiklah, untuk materi yang terakhir itu mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Sebelumnya, kita akan membahas apa sih ketahanan nasional dan bela negara ini. Pengertian ketahanan nasional itu dapat dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Nah, ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Sedangkan ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. Nah, pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Berdasar perkembangan tersebut, kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, 1969 dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Di mana menurut konsepsi 1968 dan 69, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Sedangkan berdasarkan konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Pada dokumen tersebut tidak lagi ditemukan rumusan tentang ketahanan nasional, bahkan juga tidak lagi secara eksplisit termuat istilah ketahanan nasional. Nah, konsep ketahanan nasional masih diakui dan diterima. Hanya saja ketahanan dewasa ini lebih difokuskan atau ditekankan pada aspek-aspek ketahanan yang lebih rinci, misalnya ketahanan pangan dan ketahanan keluarga. Sekarang ini Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas untuk mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Oke, melanjutkan materi sebelumnya. Ketahanan nasional ini memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara itu mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nirmiliter dari dalam maupun luar negeri.
Setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan bela negara secara non-fisik dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya yaitu diwujudkannya dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi-materi yang dibahas di semester ini. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.